Shalom sidang jemaat Tuhan, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya. Mari kita bersama-sama belajar dan menikmati hadirat Tuhan hari ini. Dan mari kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah sama-sama berjuang. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, seseorang berkata mengikut Yesus sebenarnya mudah saja. Ada orang berkata begitu. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Dia ke kiri, kita juga ikut ke kiri. Terus kalau Yesus contohnya dia mati di kayu salib,
atau kita mau ikut. Ada temannya memberikan pandangan seperti itu. Jadi yang mengatakan tadi mengikut Yesus itu gampang, berkata tidak mau, berarti tidak mau mati dia bersama Yesus. Dia berpikir siapa yang mau mati, dia pengen hidup, dia pengen lama hidup. Inilah gambaran sebagian besar orang akan menghindari penderitaan sebisa mungkin sedang jemaat Tuhan. Dia tidak mau berjuang di dalam penderitaan. Dia mau berjuang dalam kenikmatan atau suatu yang enak-enak begitu. Namun Paulus mendorong Timotius agar kuat menderita demi pelayanannya dalam pemberitaan Injil. Dia harus berjuang dalam dirinya menghadapi segala sesuatu. Timotius diharapkan mampu menunjukkan sikap layaknya prajurit setia bagi Kristus yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus yang satu komando kalau dalam prajurit ya. Seperti olahragawan yang harus bertanding sesuai aturan supaya beroleh medali, memperoleh juara. Dia harus berusaha keras. Seperti petani yang harus bekerja keras sebelum dapat menikmati hasil usahanya. Dia harus mengolah tanahnya, dia harus merawat tanamannya, baru dia menikmati hasilnya. Istilahnya ada usaha yang dilakukannya. Yesus Kristus menyelamatkan manusia melalui jalan penderitaan. Ya. Namun alih-alih memaknai penderitaan sebagai proses dari Tuhan, banyak orang menghindari penderitaan karena menganggapnya sebagai ketiadaan berkat Tuhan. Pikirnya, bukankah Kristus telah menderita bagiku supaya aku tak lagi menderita? Itu adalah pemikiran dari sebagian orang. Ya, anggapan ini memang benar jika kita dimaknai dengan benar. Yesus telah berkorban demi menebus dosa, maka kita tak perlu menderita karena dosa. Sayangnya kita sering lupa bahwa hidup merdeka dari dosa bukan berarti bebas dari penderitaan. Bahkan menghidupi kebenaran dan kekudusan menuntut kita berani menghadapi banyak penderitaan duniawi. Dengan demikian, menderita karena Kristus adalah bagian dari iman. Kita memerlukannya untuk memproses menjadi pribadi yang sabar, tekun dan tangguh. Ini adalah tujuan. Tetapi sebagian orang tidak mau berjuang dalam dirinya, tidak mau menderita dalam dirinya, tidak mau berjuang untuk menegakkan kebenaran itu, menyebarkan Injil kebenaran itu. Malah dia mencari posisi yang aman dalam dirinya, di zona amannya. Dia tidak mau diusik, dia tidak mau diganggu, dia tidak mau menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Ya, kalau ada sesuatu yang mengusik dia di luar itu semua, dia akan mungkin tinggalkan imannya, dia akan menyangkal imannya. Yang penting dia ada posisinya aman. Ya, dia hanya memikirkan dunia saja. Dia hanya memikirkan bagaimana hidupnya ke depannya. Dia hanya memikirkan bagaimana kelancaran hidupnya. Dia hanya memikirkan bagaimana bisnisnya lancar, bagaimana sesuatunya berjalan dengan baik. Ini yang dipikirkannya. Dia tidak memikirkan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus untuk dia yang berjuang untuk menebus dosanya di kayu salib, menderita. Yesus saja berjuang untuk kita. Bagaimana kita tidak mau berjuang? Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Kuatlah. Sebagai olahragawan harus semangat. Sebagai petani juga harus semangat. Sebagai prajurit juga harus ikuti perintah. Lakukan dengan benar, agar mahkota kehidupan akan kita peroleh, dan semua akan kita peroleh, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Saya percaya dalam jiwa Tuhan. Tadi kita belajar bagaimana kita harus sama-sama berjuang agar Injil kebenaran itu akan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini.
yang mengajari kami bagaimana kasih-Mu luar biasa untuk kami, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami. Kami mau berjuang seperti prajurit dan seperti olahragawan dan seperti petani agar kami mendapat hasil yang baik di kemudian hari, dan perjuangan kami tidak sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan suka berdoa, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan